Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Samsul Ma'arif selaku dosen, kemudian teman-teman semua yang berbahagia. Pada presentasi kali ini, saya Uswatun Hasanah selaku moderator akan mempresentasikan tentang Islam bersama teman-teman kelompok kami. Jadi anggota kelompok kami yaitu ada Sekar Ayuning Tias, kemudian Sania Nur Fajrina, ada saya sendiri Uswatun Hasanah, kemudian Putri, Raras Nurul Aulia, Rina Solehatun, Septa Rizkin, yang terakhir Yanunia Puspit. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu tentang korupsi, asas proporsionalitas anti korupsi, asas penghukuman anti korupsi, korupsi dalam perspektif hukum positif, korupsi dalam perspektif Islam, Islam dan pendidikan anti korupsi, dan yang terakhir yaitu tindak pidana korupsi menurut perspektif hukum. Kemudian langsung saja pada presentasi saya. Korupsi berasal dari kata Latin yaitu corruptus yang artinya berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi sebaliknya. Korupsi adalah menyalahgunakan wewenang, jabatan, atau amanah yang melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Dari beberapa definisi tersebut, ada beberapa unsur yang melekat pada korupsi. Yang pertama yaitu tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Yang kedua yaitu melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan atau amanah yang ada pada dirinya. Yang keempat yaitu demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi, atau lembaga instansi tertentu. Dan yang kelima yaitu merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara. Tindak pidana korupsi dapat berupa kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam penjabatan, pemerasan, pembuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno hingga sekarang. Baik, selanjutnya kita masuk ke asas proporsionalitas anti korupsi. Jadi di dalam Islam itu proporsionalitas disebut sebagai al-tasawwut atau al-i'tidal, yang artinya itu adalah wajar atau dapat dikompromikan. Intinya di sini adalah dalam pengentasan kasus korupsi itu harus juga mempertimbangkan emosional, hati nurani, dan empati kepada orang lain. Contohnya, jika suatu perbuatan atau penyimpangan itu masih wajar dan tidak signifikan menjadi sebuah kejahatan, maka dapat dibiarkan atau dapat dianggap wajar. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan kecil dalam batas wajar itu tidak, yang bukan kejahatan kemanusiaan sebagai kejahatan korupsi itu dapat ditolerir. Hukum yang terlalu kaku itu akan membuat masyarakat itu justru ketakutan dan berpotensi menjadi musuh-musuh hukum, dan nanti akan secara terpaksa menjalani proses hukum. Sebaliknya, ketika masyarakat itu terayomi, maka mereka akan sukarela dan dapat bekerja sama pada hukum. Contohnya itu adalah pada kasus ketika suatu kelompok musik memberikan sebuah gitar kepada Pak Presiden Jokowi. Nah, karena Pak Presiden Jokowi ini merupakan pejabat publik, maka Pak Jokowi harus menyerahkan pemberian gitar tersebut kepada KPK karena KPK menganggap hal tersebut adalah suatu gratifikasi. Padahal pemberian gitar tersebut murni hanyalah sebuah apresiasi dari kelompok musik tersebut kepada Pak Jokowi dan tidak ada unsur atau tujuan tertentu. Nah, hal seperti inilah yang disebut sebagai hukum yang terlalu kaku, yang justru nanti akan menyebabkan masyarakat itu menjadi musuh-musuh hukum seperti itu. Maka dari itu, pengentasan korupsi itu harus memperhatikan asas proporsionalitas. Selanjutnya yaitu mengenai asas penghukuman anti korupsi, di mana hukuman itu pada dasarnya itu tidak memiliki makna untuk menanamkan suatu kebencian pada manusia dan hak-hak asasinya. Tetapi kepentingan adanya hukum adalah untuk hukum dan hukum untuk manusia. Sebagai tampilnya, ketika ada seorang wasit pertandingan sepak bola itu profesional,
itu merupakan simbol adanya suatu peraturan. Ketika dia memberikan hukuman kepada para pemain, maka itu tidak berarti untuk menyakitinya, tetapi justru untuk menegakkan adanya aturan. Nah, hukuman di sini itu tidak sepatutnya dipakai untuk menghukum manusia, akan tetapi untuk menegakkan suatu aturan. Meski sekilas kedua tujuan ini kan memiliki ruang operasi yang sama, namun di antara keduanya ini terdapat perbedaan, yaitu di ruang maknanya. Ketika hukuman itu berniat menghukum manusia, justru akan membinasakan manusia. Tetapi jika hukuman yang berniat mendidik manusia dengan aturan akan membuat manusia dari ke generasi itu akan semakin baik. Di dalam Quran surat Al-Mu'min disebutkan bahwa tidaklah sama antara orang yang buta dan orang yang melihat, dan tidaklah pula sama orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh dengan orang-orang yang durhaka. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran ketika dicermati. Allah menutup kalimat ini dengan istilah pelajaran. Nah, pelajaran ini adalah indikasi dari pembelajaran, dan pembelajaran adalah bagian dari sebuah proses pendidikan. Dengan demikian, hukuman terkait erat dengan misi besar dalam sebuah program pendidikan. Hukuman yang diberikan pada pelaku korupsi ini sama halnya dengan mendidik. Seharusnya hukuman itu dijadikan media pendidikan yang bijaksana ketika dikonteskan pada hukuman para terpidana kasus korupsi. Mayoritas masyarakat Indonesia itu berpandangan bahwa korupsi ini adalah suatu kejahatan yang paling puncak yang tidak bisa diampuni, sehingga para terpidana korupsi ini harus mendapat hukuman yang seberat-beratnya agar bisa memunculkan efek jera. Nah, efek kata jera di sini itu sesungguhnya telah mewarisi semangat pendidikan, di mana jera itu berarti agar tercipta sesuatu suasana psikologis bahwa sesuatu hal yang buruk pernah terjadi itu tidak usah atau tidak boleh diulangi lagi. Nah, pada pengertian ini mungkin bisa dibenarkan ketika efek jera itu dimaksudkan bisa mendidik masyarakat lain supaya tidak terjerat kasus yang sama. Kemudian mengubah substansi hukum menjadi substansi pertanggungjawaban ini merupakan nilai yang luhur dalam pendidikan. Ketika hukuman diubah menjadi pertanggungjawaban, maka para mantan terpidana pelaku korupsi akan tetap bisa diterima di tengah masyarakat dengan perasaan moral yang berbeda. Namun beda ketika hukuman hanya berisi dendam dan kebencian, justru akan membuat para terpidana korupsi ini merasa terbuang. Nah, perasaan terbuang inilah yang nanti justru akan memunculkan adanya lingkaran dendam atau lingkaran kebencian yang tidak terputus, dan akhirnya lingkaran kebencian inilah yang akan menjadi potensi buruk bagi pembangunan martabat kemanusiaan. Korupsi dalam perspektif hukum positif, korupsi dapat diasumsikan sebagai parasit. Parasit yang mengambil nutrisi dari sebuah pohon. Apabila pohon mati karena kehilangan nutrisi, maka koruptor juga akan ikut mati. Sehingga dalam hal ini tindakan korupsi sangatlah penting untuk diberantas karena bersifat merugikan bangsa dan negara. Pemberantasan korupsi harus berdasarkan dengan undang-undang, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan dengan hukum. Nah, pemberantasan korupsi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa yang pertama, tindakan korupsi itu merupakan sebuah kejahatan yang sangat merugikan negara. Korupsi merupakan pelanggaran atas hak sosial dan merugikan ekonomi. Yang kedua adalah mengingat bahwa untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan sosial ekonomi, maka perlu dilakukan adanya kebaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini, sehingga dibuatlah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya ada korupsi dalam perspektif Islam. Dalam Makhazanah Kepustakaan Islam, korupsi dianalogikan dengan al-ghulul sebagai istilah yang diambil dari Ali Imran ayat 161 yang berbunyi,
Wa ma kana linabiyyin ayyahul wa may yahlul ya'ti bima halla yaumal qiyamah. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Artinya, tidak mungkin seseorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal. Sedangkan mereka tidak dianiaya. Pengertian denotatifnya adalah pengkhianatan atau penyelewengan. Namun dalam perkembangan kajian fikih Islam, istilah ini didefinisikan setara dengan korupsi. Ketika Ibnu Katsir menafsirkan surah Al-Imran ayat 161 ini mendefinisikan al-hulul dengan rumusan 3 urusan publik untuk mengambil sesuatu yang tidak ada dalam kewenangannya, sehingga mengakibatkan adanya kerugian publik. Definisi ini juga disepakati oleh para ulama di Indonesia, yaitu MUI pada tahun 1999. Dalam fatwanya menetapkan bahwa al-hulul identik dengan korupsi yang dinyatakan sebagai salah satu bentuk perbuatan haram. Termasuk tindak pidana korupsi di samping al-hulul adalah tindakan menerima suap, yaitu ar-rishwah. Tindak pidana korupsi yang rujuk dari istilah al-hulul tidak saja bisa dipandang dari sudut pandang normatif. Namun secara tekstual kita dapat memahami secara jelas keharamannya, karena korupsi merupakan tindakan mengambil bagian yang bukan menjadi haknya, yaitu mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayar oleh masyarakat untuk kepentingannya sendiri. Dan korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan, atau uang yang digunakan untuk perorangan, untuk keluarga terdekat, maupun kelompok sendiri. Selanjutnya kita memasuki subbab selanjutnya, yaitu Islam dan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi itu apa sih? Jadi, pendidikan anti korupsi merupakan suatu pemahaman atau ilmu pengetahuan mengenai apa itu korupsi, apa itu arti pentingnya seperti apa, dampaknya seperti apa, hukumnya bagaimana, yang diberikan kepada seluruh masyarakat agar tindak pidana korupsi itu dapat dicegah. Nah, pendidikan anti korupsi ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu secara formal, melalui pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi. Kemudian yang kedua yaitu secara informal, yaitu pada keluarga. Selanjutnya yang ketiga yaitu secara non-formal. Nah, non-formal ini dilakukan pada masyarakat. Pendidikan anti korupsi ini tidak hanya berhenti sampai mengenalkan nilai-nilai anti korupsi itu saja, tetapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada dasarnya tujuan dari pendidikan anti korupsi ini menanamkan kepada seluruh masyarakat agar memiliki nilai luhur yang baik, budi pekerti, agar tindak pidana korupsi ini dapat dijauhkan dan dapat diberantas dengan baik. Pendidikan anti korupsi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga, sekolah, perguruan tinggi. Nah, segala aspek tersebut dibutuhkan agar berjalan secara sinergis, sehingga tindak pidana korupsi ini dapat dicegah dan negara Indonesia khususnya itu dapat terbebas dari tindak pidana korupsi. Baik, selanjutnya kita memasuki pada bab tindak pidana korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam. Jadi di sini itu bentuk-bentuk sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai hukum pidana Islam itu yang pertama ada dari segi objek ancamannya. Ada pidana atas jiwa, pidana atas harta kekayaan. Kalau pidana atas jiwa itu dapat berupa hukuman mati dengan bisa dengan digantung pada salib, papan salib, atau juga bisa dengan pedang. Kemudian pidana atas harta kekayaan. Kemudian pidana atas anggota badan itu bisa berupa pemotongan anggota badan seperti tangan apabila mencuri dan kaki. Kemudian pidana atas kemerdekaan itu dapat berupa hukuman penjara seumur hidup
atau bisa juga berupa pengasingan, kemudian pidana atas rasa kehormatan dan keimanan itu bisa berupa teguran. Selanjutnya, dari segi bahaya bentuk kejahatan yang diancam, itu yang pertama bentuk pidana kisos dan diat. Bentuk pidana kisos dan diat ini diberikan terhadap tindak kejahatan terhadap yang mengancam jiwa, seperti pembunuhan. Kemudian bentuk-bentuk pidana hudud atau had itu yang merugikan harta benda. Kemudian bentuk-bentuk pidana taksir itu merupakan bentuk-bentuk pidana tambahan dalam rangka memperberat pidana-pidana lain yang belum dijelaskan di dalam kafarat atau di dalam had. Selanjutnya ada taksir sebagai instrumen sanksi bagi koruptor. Definisi taksir dalam syara itu, taksir merupakan hukuman yang diberikan sebagai hukuman yang mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan di dalam had dan kafarat. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa taksir itu merupakan hukuman yang diberikan oleh pemerintah atau oleh imam terhadap hukuman yang belum dijelaskan sebelumnya, yang di dalam Islam itu belum dijelaskan, atau bisa juga sebagai tambahan atas hukuman yang sekiranya itu masih kurang begitu. Nah, taksir itu antara lain ada celaan dan teguran atau peringatan, kemudian masuk daftar orang tercela, memecat dari jabatannya, kemudian dengan pukulan, hukuman berupa harta, denda, dan hukuman fisik. Kemudian ada juga berupa hukuman penjara serta hukuman mati. Kemudian sanksi sosial itu dapat berupa dikucilkan dari masyarakat serta tidak diterima kesaksiannya. Yang keempat itu ada sanksi moral, dapat berupa yang pertama jenazahnya tidak disolati oleh pemuka agama, kemudian koruptor adalah orang tercela dan celaka karena mereka berbuat curang, sebagaimana orang yang berbuat curang dalam timbangan. Kemudian koruptor itu dilaknat Allah karena telah melakukan kejahatan yang lebih besar daripada riswah atau suap. Yang kelima yaitu sanksi akhirat. Korupsi itu dapat menghalangi pelakunya masuk surga karena harta hasil korupsi adalah harta yang haram. Tidak hanya mencegah masuk surga, korupsi juga menyebabkan pelakunya masuk neraka. Kemudian yang terakhir yaitu harta hasil korupsi itu akan membebani pelaku pada hari kiamat karena korupsi juga merupakan tindak penggelapan. Baik, semua materi sudah disampaikan dengan baik oleh rekan-rekan saya. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah bahwa korupsi atau perilaku korupsi merupakan hal yang tidak bermoral dan sangat tercela. Islam selalu mengajarkan kita tentang hal-hal yang baik dan menuntun kita ke arah yang benar. Jadi sebisa mungkin jauhilah perilaku korupsi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul a'lam bishawab.